Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ini sering sholat, tapi hawa nafsu kita tidak terjaga. Makanya hawa nafsu itu dibagi menjadi tiga menurut Al-Quran. Yang pertama, nafsu amarah bisu, nafsu lawama, nafsu mutmainnah, rodiyah, dan mardiyah. Dalilnya surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kalau nafsu lawama Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Kalau nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang bisa sholat, rukunnya sholat itu tumakninah. Makanya yang bisa sholat adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang tidak nafsul mutmainnah, nafsu lawama, nggak mungkin bisa sholat. Yang nafsu amarah nggak mungkin bisa sholat. Orang yang sholatnya tergesa-gesa, penuh amarah, fisiknya sholat, tapi jiwanya tidak bisa sholat. Perhatikan, nafsul mutmainnah. Sedangkan ketika kita sholat ghafur kan dirukunkan tumakninah, supaya punya nafsul mutmainnah. Berarti nafsul mutmainnah itu illa rohima rabbi. Jadi nafsul mutmainnah itu nafsu yang dirahmati, nafsu yang rodiyatam mardiyah. Ini menunjukkan bahwa nafsu itu tidak boleh dihilangkan, tapi minta kepada Allah untuk dirahmati. Sekarang mari kita evaluasi. Nafsu kita itu sering mutmainnah, amarah atau lawamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat mana? Nah, itu sudah. Itu nafsu amarah itu. Ini ki aku percuma sholat itu. Berarti nafsu lawamah. Sholat tapi getun, zikir tapi getun. Saya sudah zikir kok masih gini-gini aja, percuma. Lawama. Jadi tidak sembarangan orang bisa sholat itu. Ya, tidak sembarangan. Kita harus sampai kepada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan katakan kepada Allah, wa ma ubarri'u nafsi. Saya ini tidak akan terbebas dari nafsuku. Nafsuku pasti apa? Amarah dan lawamah. Pasti. Tanpa rahman rahimnya Allah, kita tidak akan bisa nafsul mutmainnah. Yang bisa sholat adalah nafsul mutmainnah. Yang bisa kembali kepada Allah, yang bisa connect kepada Allah adalah nafsul mutmainnah. Banyak orang sholat tapi masih menggunakan nafsu amarah. Sholatnya tergesa-gesa, bacaannya tergesa-gesa, gerakannya tergesa-gesa, amarah semua itu. Gak bisa nar dibuat sholat itu gak bisa. Yang bisa adalah nur nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik, ya Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita membaca surat Al-Fatihah, kita kan selalu siratal ladzina an'amta alaihim. Beri kami petunjuk jalan seperti orang yang telah engkau beri petunjuk. Seperti siapa? Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu digoda wanita. Ya, Pak Fauzi, kita kan nggak pernah
Sholat kemudian di depan kita kemudian ada godaan wanita. Ya. Semoga dipahamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi godaan kita adalah nafsu kita sendiri. Tunjukkan Mas Udin. Rojatum, kalian pulang dari perang kecil menuju perang besar. Ya. Kemudian sahabat-sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan perang besar? Rasulullah menjawab, yaitu perang hawa nafsu. Perhatikan di dalam surat Al-Ankabut, aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsai wal munkar wala zikrullahi akbar. Roja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Perhatikan kata-kata akbar. Kata Rasulullah, kalian pulang dari perang kecil menuju perang besar. Faqila wa ma jihadul akbar, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan jihad akbar? Faqala, Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, yaitu perang hawa nafsu. Jihadil akbar, salat itu wala zikrullahi akbar. Berarti di dalam salat itu ada hawa nafsu yang luar biasa dan tidak bisa masuk tanpa seizin Allah. Wa ma ubarri'un nafsi, saya tidak akan mampu. Saya tidak akan mampu menguasai hawa nafsuku di dalam sholat. Saya tidak mampu menguasai hawa nafsuku ketika di depan harta, di depan laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Enggak mampu. Illa ma rohima rabbi. Balik Mas Didi. Surat Yusuf ayat 53. Illa ma rohima rabbi. Kecuali dirahmati. Kata-kata illa ma rohima rabbi dan inna rabbi ghafurur rahim ini kan nyambung kepada duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni. Pernah enggak ketika duduk di antara dua sujud Rabbi firli warhamni kita minta dirahmati hawa nafsu kita? Enggak terlintas. Rabbi firli warhamni. Harus kita berdalam minta ampun dan minta dirahmati hawa nafsu kita. Yang sering didominan hawa nafsu amarah, hawa nafsu lawama, masuk kepada hawa nafsul mutmainnah. Hanya nafsul mutmainnah mampu irji'i. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau tidak pertolongan Allah enggak bisa. Makanya ayatnya jelas, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah, disabarkan dan disolatkan. Semuanya melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kepada Nabi Yusuf. Andai kata tidak ada pertolongan Allah berupa burhan, pasti terjerumus. Ini loh, walaqad hammad bihi wa hamma biha. Sudah mau sama maunya. Hammad ini Zulaikha, hamma ini Nabi Yusuf. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsa. Ya Pak Ghafur, inna sholata tanha anil fakhsa'i wal munkar. Nyambung enggak?
Sungguh sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang memampukan? Siapa yang memalingkan lina Allah? Linasrifa itu kami yang memalingkan Yusuf untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, yaitu perzinahan. Asli sholat itu hebat. Siapa yang sholatnya khusyuk, ada cahaya, ada powernya untuk menahan yang bersangkutan tidak bisa berbuat. Tidak bisa berbuat. Di sini dijelaskan tiba-tiba syahwatnya itu keluar. Yang tadinya itu membara. Yang tadinya membara. Kalau gitu sholat kita itu sering membara apa bersinar ya? Lihat ekspresi orang yang sholatnya cepat, membara enggak? Iya. Bacaannya terlalu cepat itu membara. Tapi beda orang yang bacanya itu dengan tenang, gerakannya itu dengan tenang. Perhatikan, makan itu dengan tenang, maka bisa menikmati, ya Pak Mimin. Rasa bisa dinikmati. Kalau terlalu cepat, tidak ada rasa sama sekali. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga cerita dari Nabi Yusuf ini bukan sekedar menjadi cerita, tapi bisa kita amalkan dan kita bisa meniru. Satu yang kita minta, ya Allah, rahmati hawa nafsuku, radiyatam mardiyah. Ketika dirahmati, maka nafsu itu akan menjadi tenang. Ketika tenang, mampu menuju Allah, mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya Allah, rahmati hawa nafsu kami ya Allah, yang tadinya itu amarah, lawamah, menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadikanlah nafsu kami mutmainnah, yang mampu kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pertemukan kami dengan para nabi, orang-orang soleh ya Allah. Pasti kami akan diperbudak oleh hawa nafsu jika tanpa Rahman Rahimmu, tanpa pertolongan. Rasakan Rabbi firli warhamni, maafkan, sayangi hawa nafsu kami ya Allah. Kita mengaku di hadapan Allah, sekian tahun kita diperbudak oleh hawa nafsu. Kenapa? Karena tidak melibatkan Allah. Rabbi ufirli warhamni, Rabbi ufirli warham, ampuni hawa nafsu kami, rahmati hawa nafsu kami.
radiyatan mardiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Ada tambahan surat Al-Baqarah ayat 216 maksudnya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan perang dan perang itu kalian benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan sesuatu yang kamu benci ternyata baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jangan-jangan sesuatu yang kamu cintai ternyata jelek bagi kalian. Wallahu ya'lam, Allah itu maha tahu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian itu tidak tahu. Tolong perhatikan. Jadi apa? Surga itu diliputi oleh sesuatu yang disenangi, sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Surga itu. Sedangkan neraka itu diliputi oleh sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Sholat tahajud itu enggak disenangi. Sholat khusyuk lama itu enggak disenangi oleh hawa nafsu. Zakat enggak disenangi. Ngaji enggak disenangi. Yang disenangi hawa nafsu apa? HP, tidur, makan, kerja santai, uang gajinya banyak. Enggak disenangi. Makanya kita harus perang. Perang di sini bukan perang di medan peperangan, tapi perang hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu itu tidak disenangi. Tidak disenangi. Belajar sholat khusyuk yang benar-benar sholat enggak disenangi. Ngaji yang betul-betul ngaji enggak disenangi oleh nafsu. Enggak bisa kita ke surga itu dengan senang-senang, itu enggak bisa. Surga itu mahal. Enggak bisa. Ayat ini nyata bahwa jangan-jangan yang kamu benci ternyata baik. Jangan-jangan yang kamu cintai ternyata jelek. Siapa itu? Terkadang berupa suami, istri, atau teman yang awalnya kita puja-puja ternyata jadi musuh. Bisa kebalik, yang tadinya kita benci di atas benci ternyata menjadi teman atau suami istri kita. Allah maha tahu, sedangkan kita itu maha tidak tahu. Paksa. Ketika kita sudah melewati perjuangan mengalahkan hawa nafsu, maka kita akan bisa melihat dan bisa menilai kebenaran secara hakiki. Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma arinil haqqo haqqo. Ya Allah, perlihatkanlah yang benar adalah benar. Warzuqni tiba'ah, anugerahkan kepadaku untuk mengikuti kebenaran yang hakiki itu. Wa arinil batila batila warzuqni jatinaba. Dan perlihatkanlah yang batal adalah batal, yang batil adalah batil, yang salah adalah salah, dan anugerahkan kami untuk menjauhi kebatilan itu. Karena biasanya nafsu itu enggak mau.
ditunjukkan yang benar secara hakiki. Biasanya ditimbang-timbang. Ini kan mau zakat, dipikir-pikir, iman. Ketika uang belanjanya tinggal sedikit, akhirnya nggak sedekah. Ya Allah. Jadi ketika jiwa kita, hawa nafsu kita sudah nafsul mutmainnah, sudah radiyah mardiyah, maka mampu memilih kebenaran yang hakiki. Mampu memilih sholat yang hakiki. Mampu memilih rumah dan dunia yang hakiki. Bukan dunia ini, tapi akhirat. Bukan sholat ini, tapi sholat yang benar-benar sholat. Mampu memilih. Dan memilih yang benar secara hakiki biasanya pendukungnya, gimana Mas Udin? Pendukungnya sedikit. Sholat yang benar-benar sholat di masjid itu pendukungnya sedikit. Jadi kita belajar itu ibaratnya seperti naik gunung. Ketika berada di bawah tingkat syariat itu rame, banyak. Tapi semakin naik itu semakin sedikit. Audisi, eliminasi secara alamiah itu pasti akan terjadi. Pilih mana, nonton TV sama ngaji, pendukungnya banyak mana? Ya sudah. Rekreasi sama umroh banyak mana coba itu? Begadang sama ngaji, buka HP sama Al-Quran banyak mana coba? Ayat ini betul-betul nyata. Jangan-jangan yang kamu benci adalah baik, jangan-jangan yang kamu cintai adalah jelek. Sampai hari ini yang namanya menyesal itu di belakang. Setuju? Sampai hari ini yang namanya menyesal itu di belakang. Kata Allah, kamu itu kemeroh. Kamu itu kemeroh. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu sedangkan kamu itu tidak tahu. Kok mendikte yang maha tahu itu loh. Ya. Perang itu sesuatu yang kamu benci. Melawan hawa nafsu itu sesuatu yang kamu benci. Sholat tahajud dibenci, sholat khusyuk dibenci. Ya Allah. Dan lihat orang sukses itu pasti berawal dari perjuangan, jatuh bangun. Cuma orang itu irinya sukses, orang itu irinya panen. Tidak iri menanam, tidak iri tirakat, tidak iri puasa, tidak iri sedekah, tapi kesuksesan yang diiri. Akhirnya dia jalan pintas, kalong, mencuri. Semoga Allah menerima kajian ini menjadi kajian yang sebagai jembatan kita belajar meniru jejak-jejak para Rasulullah, para Rasul dan para Nabi. Malam hari ini adalah jejaknya Nabi Yusuf. Di balik cerita Nabi Yusuf adalah ada cerita tentang terjajah oleh hawa nafsu dan merdeka dari hawa nafsu. Oh, ya Allah, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.